Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman mendengar cerita ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya doakan bagi yang subscribe. Semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan segera lunas semua hutangnya. Pagi ini, udara terasa hangat menyapa. Burung-burung berkicau riang di pepohonan. Seakan dunia memberi janji akan hari yang indah. Secangkir kopi hangat di genggaman membuatku tersenyum kecil, merasakan ketenangan yang jarang kurasakan. Namun siapa sangka, di balik keheningan pagi itu, sebuah badai besar sedang menunggu. Badai yang akan mengguncang seluruh hidupku dan merubah segalanya selamanya. Namaku Ayunda. Sejak muda aku terbiasa bekerja keras, menolak hidup pas-pasan, dan percaya bahwa keringat tak akan pernah mengkhianati hasil. Dari usaha kecil di dapur rumah kontrakan, aku membangun bisnis distribusi makanan yang kemudian tumbuh menjadi perusahaan besar. Dalam perjalanan itu aku ditemani Haris, lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati. Kupikir kami berjuang bersama, meraih mimpi yang sama. Aku percaya, tangannya yang menggenggamku adalah penopang hidupku. Namun keyakinan itu runtuh saat kusadari ada pengkhianatan yang tak termaafkan. Bukan hanya tentang cinta yang dikhianati, melainkan tentang mimpiku yang dirampas begitu saja. Perusahaan yang kubangun dengan air mata dan doa, dijual oleh orang yang seharusnya melindungi. Hidupku berubah seketika. Hari itu aku pulang lebih cepat dari biasanya. Tubuhku lelah, tapi hatiku ringan karena ingin segera berkumpul di rumah. Aku masuk ke kamar kerja Haris, dan di sana aku menemukan sebuah map coklat tergeletak di meja. Awalnya aku hanya berniat merapikan, tapi tanganku berhenti ketika mataku membaca judul dokumen di dalamnya. Perjanjian jual beli perusahaan. Darahku seolah berhenti mengalir. Ku genggam lembaran itu dengan tangan bergetar. Nama perusahaanku, yang kucintai seperti anak sendiri, sudah tercatat berpindah kepemilikan. Haris menjualnya tanpa sepengetahuanku. Lebih perih lagi, seluruh tanda tangan sah tertera jelas. Itu berarti semua selesai. Tak ada yang bisa kubah. Aku terduduk di lantai. Tubuhku lemas. Pikiranku melayang pada masa-masa saat aku membangun usaha ini. Aku teringat begadang semalaman untuk menyiapkan proposal, berlari ke sana kemari mencari investor, bahkan menahan lapar demi bisa membayar karyawan. Semua kenangan itu berkelebat di kepalaku, membuat air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Malam itu aku menunggu Haris pulang. Saat pintu terbuka, aku berlari menemuinya dengan mata yang sembab. "Apa maksudmu ini?" tanyaku sambil menunjukkan dokumen itu. Dia sempat terdiam, lalu menarik napas panjang. "Aku hanya ingin hidup kita lebih baik, Yun. Uang dari penjualan itu cukup untuk membuat kita bahagia tanpa harus susah payah lagi." Hatiku terasa disayat. Bahagia? Dengan menjual seluruh jerih payahku? Dengan mengkhianati mimpi yang kubangun sejak awal? Suaraku bergetar, tapi Haris hanya menghindar, menunduk. Aku bisa melihat kebohongan di matanya. Dan aku benar. Tak lama kemudian, aku mengetahui kemana uang itu pergi. Dari cerita beberapa teman, aku mendengar Haris sering terlihat bersama seorang perempuan muda bernama Lestari. Mereka makan di restoran mewah, menginap di hotel bintang 5, bahkan berbelanja barang-barang mahal. Semua itu dibayar dengan hasil kerja kerasku yang dirampas begitu saja. Dadaku semakin sesak. Bagiku, ini bukan sekadar tentang harta. Ini tentang pengkhianatan yang paling dalam. Lelaki yang kucintai, yang seharusnya menjadi pelindung, malah menjatuhkanku dengan cara yang paling kejam. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di teras rumah, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Pikiranku kalut. Aku merasa kehilangan segalanya. Suami, kepercayaan, dan mimpiku. Hanya satu hal yang kutahu saat itu. Hidupku tak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, segala sesuatu di sekelilingku seakan kehilangan warna. Pagi yang biasanya terasa hangat kini hanya meninggalkan dingin yang menusuk tulang. Aku terbiasa bangun dengan semangat, menyiapkan agenda kerja, mengatur rapat, dan menuliskan strategi baru untuk bisnis yang kubangun. Namun, semua itu lenyap begitu saja.
Ruang kerjaku yang dulu ramai kini hanya menyisakan meja kosong dan kursi berdebu. Hari-hariku berubah drastis. Telepon yang biasanya tak berhenti berdering dari klien dan karyawan kini sunyi senyap. Ponselku hanya dipenuhi pesan dari rekan-rekan yang menanyakan kebenaran kabar bahwa aku sudah tidak lagi memimpin perusahaan. Ada yang merasa kasihan, ada pula yang sinis, menyebutku lengah hingga bisa kehilangan segalanya. Aku mencoba menjawab dengan tenang, meski hatiku terkoyak. Tak hanya kehilangan pekerjaan, aku juga harus merelakan rumah besar tempatku dan Haris tinggal selama bertahun-tahun. Rumah itu dijadikan jaminan tambahan oleh Haris, dan kini berpindah tangan. Aku terpaksa kembali ke rumah kecil peninggalan orang tuaku di pinggiran kota. Sebuah rumah sederhana dengan cat tembok yang mulai mengelupas. Jauh berbeda dari kemewahan yang selama ini mengelilingiku. Di rumah itulah aku harus kembali memulai hidup. Malam-malamku dipenuhi tangisan, bukan karena aku masih meratapi harta yang hilang, melainkan karena aku merasa seluruh identitasku ikut direnggut. Aku bukan lagi seorang pemimpin yang dihormati, melainkan seorang perempuan yang dikhianati, yang harus menata ulang kepingan hidupnya dari nol. Namun, di tengah keterpurukan itu, ada satu hal yang membuatku tetap berdiri. Mamaku, Nurhayati. Beliau selalu ada di sisiku, menemani dengan doa dan kata-kata yang menenangkan. Nak, jangan biarkan air matamu menghapus keberanianmu. Ingat, roda hidup selalu berputar. Hari ini kau jatuh, tapi esok mungkin kau berdiri lebih tinggi. Kata-katanya menembus ke dalam hatiku, menjadi pelita di tengah gelap yang menyesakkan. Setiap malam aku merenung di teras rumah kecil itu. Angin malam membawa suara jangkrik, seakan ikut berbicara padaku. Aku mulai menyadari, meski semua yang kumiliki hilang, aku masih punya diriku sendiri. Aku masih punya tekad, pengetahuan, dan pengalaman yang tak akan bisa dijual oleh siapapun. Kabar tentang Haris dan Lestari sesekali sampai ke telingaku. Mereka masih terlihat berfoya-foya, mengendarai mobil baru, dan berbelanja tanpa pikir panjang. Setiap kali mendengarnya, ada rasa perih di dadaku, tapi perlahan aku belajar untuk tidak lagi menaruh perhatian berlebih. Aku tahu, jika aku terus memandang ke arah mereka, aku tak akan pernah mampu melangkah maju. Hari-hari berikutnya, aku mulai menata ulang kehidupanku. Dari dapur sederhana, aku mencoba kembali memasak. Bukan sekadar untuk mengisi perut, tapi juga untuk mengisi hatiku yang kosong. Aroma masakan itu seolah menjadi pengingat bahwa aku masih bisa menciptakan sesuatu, sekecil apapun itu. Dari situlah tumbuh secercah harapan baru. Meski jalanku terasa berat, aku yakin ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan bahwa pengkhianatan tidak mampu menghancurkan semangatku. Dan pada saat itu tiba, orang-orang yang meninggalkanku akan melihat bahwa Ayunda yang mereka kira hancur sudah kembali berdiri, lebih kuat dari sebelumnya. Setelah berhari-hari bergelut dengan kesedihan, aku menyadari bahwa air mata tak akan mengembalikan apapun. Aku bisa terus meratap, atau mulai melangkah lagi. Malam itu, di hadapan mamaku yang menatap penuh kasih, aku berjanji untuk bangkit. Aku tak ingin selamanya terjebak dalam bayangan masa lalu. Aku memulai dari sesuatu yang sederhana, memasak. Dapur kecil di rumah peninggalan orang tuaku menjadi saksi awal langkahku. Aku mencoba meracik menu dengan bahan seadanya. Niatku sederhana, menjual masakan rumahan kepada tetangga dan teman dekat. Awalnya, hanya 2 atau 3 orang yang memesan. Namun dari mulut ke mulut, kabar tentang masakanku menyebar. Beberapa guru dari sekolah terdekat mulai memesan untuk makan siang. Hari-hariku kembali terisi. Aku bangun sebelum fajar, menyiapkan bahan, memasak dengan sepenuh hati, lalu mengantarkan pesanan dengan motor butut yang dulu digunakan almarhum ayahku. Peluh bercucuran, tubuh terasa letih, tapi aku merasakan kepuasan yang berbeda. Untuk pertama kalinya setelah lama terpuruk, aku kembali merasa hidup. Tentu tak mudah. Ada kalanya aku harus menahan malu saat bertemu mantan kolega yang dulu mengenalku sebagai pemilik perusahaan besar. Beberapa di antara mereka bahkan memandang sinis, seakan hidupku sudah berakhir.
Tetapi setiap kali aku merasa down, mamaku selalu berkata, "Jangan malu menjadi orang yang bekerja keras. Malulah jika kau berhenti berusaha." Kalimat itu menempel di kepalaku, menjadi bahan bakar untuk tetap melangkah. Perlahan, pesanan catering bertambah. Dari hanya beberapa kotak makan siang, berkembang menjadi puluhan. Aku mulai menyewa 2 orang tetangga untuk membantu. Kami memasak bersama, tertawa di tengah kepanikan menyiapkan pesanan. Suasana yang dulu hilang, kebersamaan, tawa, dan semangat, kembali hadir di hidupku. Aku juga belajar banyak dari kegagalan masa lalu. Aku tak lagi mudah percaya sepenuhnya pada satu orang, bahkan orang yang paling dekat sekalipun. Semua transaksi kubuat transparan. Setiap catatan keuangan kusimpan dengan teliti. Aku ingin memastikan bahwa kali ini, aku benar-benar memegang kendali penuh atas apa yang kubangun. Keberanian kecil itu membuahkan hasil. Dari dapur sederhana, usahaku menjelma menjadi catering dengan pelanggan tetap. Beberapa kantor kecil mulai memesan untuk acara mingguan mereka. Bahkan ada sebuah bank yang meminta catering untuk rapat besar. Aku nyaris tak percaya ketika melihat logo bank besar itu di daftar klienku. Rasanya seperti mimpi, tapi aku tahu ini nyata, hasil dari kerja keras dan doa yang tak pernah putus. Meski masih jauh dari kejayaan dulu, aku bisa merasakan jalan baru terbuka di depanku. Setiap langkah kecilku seperti batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Aku mulai bermimpi lagi. Kali ini dengan cara yang berbeda, lebih hati-hati, lebih kuat, dan lebih berani. Namun di balik semangat itu, ada bara yang terus menyala di dalam dadaku. Bara yang mengingatkanku pada pengkhianatan Haris dan Lestari. Bukan untuk membalas dengan cara yang sama, tapi sebagai energi untuk membuktikan bahwa aku tidak akan pernah kalah. Aku ingin berdiri tegak, agar mereka yang pernah merendahkanku tahu bahwa Ayunda bukan perempuan yang mudah dihancurkan. Dan ketika aku mendengar kabar bahwa mereka masih berfoya-foya, aku hanya tersenyum tipis. Aku tahu, roda kehidupan berputar. Jika aku bisa bangkit dari titik terendah, maka mereka pun akan merasakan akibat dari pilihan yang mereka buat. Di saat itulah aku mengerti, bangkit bukan hanya soal mengembalikan apa yang hilang. Bangkit adalah tentang menemukan kembali diriku sendiri, yang sempat hilang di tengah pengkhianatan. Aku bukan lagi Ayunda yang sama. Aku adalah Ayunda yang baru, yang siap menghadapi apapun dengan keberanian yang lebih besar dari sebelumnya. Sementara langkahku perlahan menemukan pijakan baru, kabar tentang kehidupan Haris dan Lestari justru sampai padaku lewat bisikan orang-orang. Awalnya, mereka tampil seolah pasangan sempurna. Foto-foto liburan ke Bali berseliweran di media sosial. Tas bermerek terpampang di genggaman Lestari, sementara Haris dengan bangga memamerkan mobil sport barunya. Mereka terlihat tertawa, seperti tak pernah mengenal kata susah. Namun, waktu membuktikan segalanya. Uang hasil penjualan perusahaan bukanlah mata air yang tak pernah kering. Gaya hidup yang berlebihan itu cepat menggerus saldo mereka. Tagihan kartu kredit menumpuk. Cicilan mobil menjerat, dan apartemen mewah yang dulu mereka banggakan mulai tak terurus. Aku mendengar cerita dari seorang mantan karyawan yang kebetulan melihat Haris di pusat perbelanjaan. Wajahnya tampak kusut, jaket yang ia kenakan lusuh, dan matanya sayu. Lestari berjalan di sampingnya dengan wajah masam, sesekali melontarkan kata-kata ketus yang terdengar sampai ke telinga orang lain. Dari luar, jelas terlihat hubungan mereka mulai rapuh. Hari demi hari, Haris tak lagi bisa memenuhi tuntutan pasangannya. Lestari yang terbiasa dimanjakan dengan barang-barang mahal mulai kehilangan kesabaran. Beberapa kali mereka kedapatan bertengkar di restoran, membuat orang-orang menoleh. Haris mencoba menenangkan, tetapi Lestari justru meninggikan suara, menuntut lebih banyak lagi. Tak hanya itu, bisnis kecil yang coba dirintis Haris dengan sisa modal pun gagal total. Ia tak memiliki keahlian manajerial, apalagi kesabaran untuk membangun sesuatu dari bawah. Baginya, uang hanyalah alat untuk pamer, bukan untuk investasi. Maka tak heran, proyek yang ia jalankan tak bertahan lama, membuatnya semakin terpuruk.
Aku juga mendengar kabar bahwa mobil mewah yang dulu menjadi kebanggaan mereka akhirnya ditarik oleh pihak leasing. Hari ketika mobil itu digiring keluar dari garasi apartemen menjadi tontonan tetangga. Lestari menjerit-jerit, sementara Haris hanya bisa menunduk malu. Tak lama kemudian, apartemen mereka pun dijual, dipaksa pindah ke tempat yang jauh lebih kecil dan sederhana. Bayangan kemewahan yang mereka kejar lenyap begitu cepat, meninggalkan kenyataan pahit yang sulit mereka hadapi. Lestari, yang awalnya manis dan penuh rayuan, mulai berubah. Ia sering menghilang berhari-hari, meninggalkan Haris sendirian. Ada desas-desus bahwa ia dekat dengan pria lain yang lebih mapan, seseorang yang bisa kembali memberinya kenyamanan. Aku membayangkan bagaimana rasanya bagi Haris melihat perempuan yang dulu dibelanya mati-matian kini perlahan menjauh. Semua yang ia korbankan, termasuk aku dan perusahaanku, kini berbalik menjadi penyesalan yang membakar. Kabar terakhir yang kudengar, Haris berusaha menemuiku. Ia datang ke sebuah acara bisnis tempat aku menjadi narasumber. Tubuhnya terlihat jauh berbeda. Kurus, wajahnya pucat, dan tatapannya kehilangan cahaya. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, tak berani mendekat. Ada rasa iba menyelinap di hatiku. Tapi lebih kuat dari itu adalah rasa lega. Lega karena hidup akhirnya menunjukkan keadilan tanpa harus aku yang menuntut. Kisah jatuhnya mereka bagaikan cermin yang memperlihatkan satu hal. Keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Apapun yang diraih dengan cara licik, cepat atau lambat akan sirna. Dan aku tahu, inilah awal dari kejatuhan panjang yang akan terus mereka rasakan. Hari itu aku diundang menjadi pembicara di sebuah seminar kewirausahaan. Aku berdiri di atas panggung dengan perasaan campur aduk. Siapa sangka, perempuan yang dulu dianggap sudah hancur kini dipercaya untuk berbicara tentang keberanian bangkit dari keterpurukan. Suasana ruangan penuh dengan ratusan peserta yang menatapku dengan kagum. Seakan mereka bisa merasakan setiap kata yang keluar dari bibirku. Aku bercerita tentang perjalanan jatuh bangunku, tentang kehilangan yang membuatku hampir menyerah, hingga akhirnya menemukan kembali diriku melalui usaha kecil yang tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Suara tepuk tangan menggema setelah aku selesai menyampaikan kisah itu. Hatiku bergetar, bukan karena bangga, tapi karena aku tahu semua yang kuceritakan lahir dari luka yang begitu dalam. Namun di tengah keramaian itu, pandanganku tiba-tiba tertumbuk pada sosok di sudut ruangan. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kulihat. Haris, wajahnya kusam, pakaiannya jauh dari rapi, matanya sayu penuh kelelahan. Tubuhnya yang dulu tegap kini tampak ringkih. Dia berdiri terpaku, menatapku dari kejauhan. Sesaat aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Semua kenangan pahit kembali menyeruak. Dokumen penjualan perusahaan, malam-malam penuh tangis, dan kabar tentang kemewahan yang ia jalani bersama Lestari. Namun kini, orang yang pernah menghancurkan hidupku berdiri di hadapanku dalam keadaan sebaliknya. Jatuh. Kehilangan segalanya. Setelah acara usai, aku keluar ruangan. Langkahku terhenti ketika Haris tiba-tiba mendekat. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Ayunda, bisakah kita bicara sebentar? Aku menatapnya dalam diam, mencoba menahan gejolak di dadaku. Kami duduk di sebuah bangku taman dekat gedung seminar. Hening menyelimuti, hanya terdengar suara angin yang menggerakkan dedaunan. Haris membuka percakapan dengan lirih. Aku salah. Semua yang kulakukan dulu, aku menyesalinya. Matanya berkaca-kaca. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Aku menarik napas panjang. Ada rasa iba, tapi juga ada luka yang masih tertinggal. Kau tahu, Haris, penyesalanmu tak akan pernah bisa mengembalikan apa yang sudah hilang. Kau bukan hanya merampas hartaku, tapi juga menghancurkan kepercayaanku. Haris menunduk, bahunya bergetar. Aku sudah kehilangan segalanya. Lestari meninggalkanku. Uang habis. Hidupku berantakan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, kecuali kau. Mendengar itu, hatiku berdesir. Dulu, mungkin aku akan luluh. Tetapi kini aku berbeda. Aku sudah belajar bahwa memaafkan bukan berarti kembali. Dengan tenang aku berkata,
Aku sudah berdamai dengan masa lalu. Tapi itu bukan berarti aku akan mengulanginya. Ia menatapku dengan tatapan kosong, seakan tak percaya dengan jawaban itu. Air matanya jatuh, dan aku hanya bisa menghela napas. Saat itu aku sadar, aku tak perlu lagi membalas dendam. Kehidupan telah melakukan tugasnya. Haris kini merasakan akibat dari pilihannya sendiri, tanpa aku harus menyentuhnya sedikit pun. Aku berdiri, menatapnya untuk terakhir kali sebelum melangkah pergi. Langkahku ringan, berbeda dari dulu ketika aku meninggalkan rumah dengan air mata. Kali ini aku melangkah dengan keyakinan penuh, bahwa aku sudah menang bukan karena membuatnya jatuh, tetapi karena aku berhasil berdiri kembali. Setelah pertemuan di taman itu, aku berjalan pulang dengan langkah yang ringan tapi hati yang penuh gejolak. Bayangan wajah Haris yang lusuh masih terngiang. Begitu pula suaranya yang parau saat memohon kesempatan. Untuk sesaat aku merasa ingin marah lagi, ingin melontarkan semua kekecewaan yang pernah kukubur dalam-dalam. Tetapi semakin kupikirkan, semakin aku menyadari bahwa kemarahan itu hanya akan mengikatku lebih lama pada masa lalu. Aku duduk di ruang tamu rumah kecilku malam itu, ditemani secangkir teh hangat. Mamaku menatapku dengan senyum teduh, seakan mengerti apa yang ada dalam pikiranku. Nak, jangan biarkan hatimu terus disandera oleh luka. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan pada dendam. Kalimat itu menancap begitu dalam. Untuk pertama kalinya aku benar-benar merenungkan arti kata, melepaskan. Hari-hari berikutnya, aku mulai belajar menerima bahwa apa yang terjadi padaku adalah bagian dari perjalanan hidup. Aku membaca banyak buku tentang ketabahan, mendengarkan ceramah yang menenangkan jiwa, dan setiap malam aku berdoa lebih lama dari biasanya. Dalam doa-doa itu aku menangis, bukan lagi karena sakit hati, melainkan karena aku ingin benar-benar bebas. Aku menyadari satu hal penting, memaafkan bukan berarti melupakan, dan bukan pula membiarkan seseorang kembali menyakitiku. Memaafkan adalah tentang diriku sendiri, tentang memberi kesempatan pada hati untuk sembuh. Jika aku terus menggenggam kebencian, aku akan tetap terikat pada masa lalu. Tapi jika aku merelakan, aku bisa melangkah maju tanpa beban. Beberapa kali Haris mencoba menghubungiku lagi. Ia mengirim pesan panjang, menceritakan betapa berat hidupnya kini, betapa ia menyesali setiap keputusan yang dibuat. Dahulu mungkin aku akan terguncang membaca kata-kata itu. Kini, aku hanya menatap layar ponsel dengan hati yang tenang. Aku membalas dengan singkat, "Aku sudah memaafkanmu, tapi jalan kita tidak akan pernah bersatu lagi." Setelah itu, aku memutuskan untuk tidak lagi membuka pesan darinya. Keputusan itu membuatku merasa ringan. Seolah ada beban besar yang terlepas dari pundakku. Aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang telah melalui badai besar dan tetap berdiri tegak. Perasaan itu sulit dijelaskan, seperti udara segar yang memenuhi paru-paru setelah sekian lama terjebak dalam ruangan gelap. Usahaku pun semakin berkembang. Restoran kecilku mulai ramai pengunjung, dan aku bahkan menerima tawaran untuk membuka cabang di kota lain. Setiap kali aku berdiri di dapur restoran, memandang para pelanggan yang tersenyum puas, aku tahu inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan karena kemewahan atau gelimang harta, tetapi karena aku bisa melihat hasil kerja keras dan ketulusan membuahkan sesuatu yang nyata. Yang lebih indah lagi, aku mulai menemukan kedamaian dalam diriku. Aku tidak lagi bangun dengan perasaan hampa. Aku tidak lagi tidur dengan bayangan masa lalu yang menghantuiku. Aku belajar mencintai diriku sendiri, menghargai setiap langkah kecil yang membawaku sampai di titik ini. Aku sering merenung di teras pada malam hari, memandangi bintang yang berkelip. Aku tersenyum, menyadari bahwa hidup memang penuh kejutan. Kadang kita jatuh sampai ke dasar, hanya untuk menemukan kekuatan yang tak pernah kita sadari ada di dalam diri. Dan saat kita memilih untuk melepaskan dendam, justru disitulah kebahagiaan sejati bersemi. Kini, ketika orang-orang bertanya bagaimana aku bisa tetap kuat setelah dikhianati, aku hanya menjawab sederhana, karena aku memilih untuk tidak mengikat diriku pada kebencian. Aku memilih untuk memaafkan. Kalimat itu bukan sekadar jawaban, melainkan kebenaran yang kupegang erat.
Dan di lubuk hati yang paling dalam, aku tahu Haris akan terus hidup dengan penyesalannya sendiri. Tapi aku tidak lagi peduli. Hidupku bukan tentang menunggu kejatuhannya, melainkan tentang bagaimana aku melangkah maju. Itulah hadiah terbesar yang bisa kuberikan pada diriku sendiri. Kebebasan, ketenangan, dan cinta pada hidup yang baru. Perjalananku mengajarkan bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Aku pernah jatuh sedalam-dalamnya, kehilangan segalanya, bahkan dikhianati oleh orang yang paling kupercaya. Namun dari sana aku belajar, kehancuran bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Luka yang dulu kurasa mustahil sembuh, justru menjadikanku pribadi yang lebih tangguh, lebih berhati-hati, dan lebih berani melangkah. Aku menyadari bahwa memaafkan bukan tentang memberi ruang kembali bagi orang yang menyakiti kita, melainkan tentang membebaskan diri dari belenggu masa lalu. Dengan memaafkan, aku bisa melanjutkan hidup tanpa membawa beban kebencian. Hidupku kini bukan lagi tentang balas dendam, melainkan tentang membangun kebahagiaan dengan caraku sendiri. Kepada semua yang mendengar kisah ini, semoga kalian selalu ingat bahwa pengkhianatan, seberat apapun, tidak mampu menghancurkan jiwa yang memilih untuk bangkit. Jangan pernah menyerah ketika dunia seolah menutup jalan, karena sesungguhnya di balik gelapnya malam, ada fajar yang menunggu untuk menyinari langkah kita. Sahabat, terima kasih sudah setia menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Saya doakan bagi yang sudah subscribe, semoga rezekinya dimudahkan, segala urusannya dilancarkan, dan hutangnya segera terbayar lunas. Sampai jumpa di video selanjutnya.